Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku siswa kelas 10 khususnya 10 MIA 2. Berjumpa kembali melalui video pembelajaran matematika minat. Kali ini Bapak sampaikan materi terakhir, pokok bahasan terakhir, yaitu proyeksi ortogonal suatu vektor. Sekali lagi, ini adalah pokok bahasan terakhir dari bab vektor ya. Semoga kalian sehat selalu bersama keluarga di rumah, namun tetap adakan aktivitas yang bermanfaat, khususnya belajar. Baik, kita mulai. Bahwa di sini ada sebuah vektor OA, ya, sebuah vektor OA yang diwakili oleh garis ini OA. Kemudian dilambangkan vektornya dengan A kecil. Vektor OB, ya, OB, garis OB ini diberi nama dengan B kecil, dan sudut antara dua vektor ini theta ya. Ini maksudnya theta. Jika garis OA diproyeksikan ke garis OB dan misalnya hasil proyeksinya diwakili oleh OC, maka segitiga OCA siku-siku DC. Ya, oke, artinya begini. Kalau ini OA ya diproyeksikan terhadap garis OB, maka jadi ini hasil proyeksinya OC ya. Hasil proyeksinya adalah OC, maka terbentuklah sebuah segitiga siku-siku di C. Ya, ini jelas ya, nggak ada masalah. Nah, berikutnya, maka panjang ruas garis OC, berarti ini ya, panjang garis OC tidak lain adalah proyeksi, hasil proyeksi OA adalah OA cos theta. Nah, tentu kalian masih ingat matematikanya ya, di matematika tentang trigonometri ya. Oke. Kalau di sini ditanyakan OC berarti kan cos. Masih ingat anak-anak? Ya, cos theta adalah cosami ya, samping per miring ya. Cosami, samping per miring. Jadi ini Anda lihat. Sehingga di sini ya, OC itu sama dengan OA cos theta. Ya, oke, paham ya? Jadi kenapa? Karena di sini adalah awalnya kan cos itu adalah OC per OA. Kalau ditanyakan OC-nya saja berarti kan OA cos theta. Masih ingat trigonometri, tentang perbandingan trigonometri ya. Nah, sehingga di sini OC karena OA sama dengan A kecil tadi ya, maka boleh ditulis dengan A kali cos theta. Nah, kemudian cos theta, masih ingat anak-anak materi sebelumnya, itu adalah A dot B per panjang vektor A kali panjang vektor B. Ingat, mencari cos sudut antara dua buah vektor ya. A dot B per panjang vektor A kali panjang vektor B. Nah, kalau cos A ini saya ganti dengan ini, ya sekali lagi, cos theta-nya saya ganti dengan ini, kan menjadi ini. Sehingga OC itu adalah panjang A, ya kan? Ini oke. A dikalikan cos theta. Cos theta-nya siapa? A dot B per panjang vektor A kali panjang vektor B. Nah, sehingga sama dengan ini kalau dicoret ya, yang ini panjang A dengan panjang dicoret, tinggal siapa? AB per B ya. AB A dot B per panjang vektor B. Nah, ini boleh juga ditulis seperti ini, A B per B. Nah, B per panjang vektor B ini kan namanya vektor satuan. Vektor B per panjangnya itu namanya vektor satuan dari B ya. Jadi ini nanti rumusnya ya. Jadi ini yang dipakai. Sehingga kalau ada ditanyakan panjang proyeksi dari A ke B, yaitu vektor C tadi, itu adalah A dot B per panjang vektor B. Ya, itu rumusnya untuk mencari panjang proyeksi vektor A ke B. Nah, nanti bisa juga dari B ke A, ya berarti ininya diganti, ini A diganti dengan A, AB ya kan, per vektor A. Ya, jadi lihat di sini. Ini rumusnya ini berubah ketika A ke B atau B ke A. Kalau A ke B berarti ini yang bawah B, tapi kalau B ke A berarti yang bawah jadi panjang vektor A. Itu aja kata kuncinya.
Oke, saya kira itu kita tahu sudah rumus panjang proyeksi vektor A ke B. Nah, mari kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana vektornya? Kalau tadi kan OC atau C ini dicari panjangnya. Yang rumusnya A dot B per panjang vektor C ya, panjang vektor B maksud saya. Nah, proyeksi vektor A terhadap B atau OC, nah ini umpama ditulis dengan C, maka proyeksi vektor OC berimpit dengan vektor B. Ya. Sekali lagi, vektor proyeksi A sekali lagi terhadap B adalah OC sama dengan C kecil. Vektor proyeksi OC berimpit dengan vektor B, sehingga OC-nya adalah panjang vektor OC kali vektor satuan B. Ya kan? Karena apa? Ini OC berimpit dengan OB. Sehingga OC itu adalah panjang vektor OC dikalikan vektor satuan B. Nah, satuan B tadi siapa? B per panjang vektor B. Mari kita lihat lanjutannya. Nah, sehingga seperti ini. Ya, OC tadi adalah panjang vektor OC kali vektor satuan B. Nah, di sebelumnya sudah diketahui vektor satuan B apa? B per panjang vektornya. Nah, sehingga C-nya sama dengan ya panjang vektor OC tadi kan A dot B per panjang vektor B dikalikan dengan vektor B per panjang vektor B, sehingga kita dapatkan kalau B yang bawah ini saya jadikan 1 jadi pangkat 2 ya. Panjang vektor B kuadrat jadi A dot B per panjang vektor B pangkat 2 kali B. Nah, ini rumus vektor proyeksi A terhadap B bila dinyatakan dengan rumus C. Jadi C yang dimaksud sini adalah vektor proyeksi. Kalau ada tanda mutlaknya berarti panjang vektor proyeksi. Sehingga ada dua rumus penting di sini. Kalau ditanyakan panjang vektor proyeksinya adalah apa? C A dot B per panjang B saja apabila itu A terhadap B. Kemudian proyeksi vektor proyeksinya A dot B per panjang vektor B dikuadratkan, ya, dikalikan dengan B. Sekali lagi, umpama dibalik B terhadap A, sininya jadi A, ininya jadi A. Itu aja perbedaannya. Oke. Nah, mari kita lihat penggunaan rumus ini ya. Mari kita lihat di sini ada beberapa contoh soal. Yang pertama ini saya ambilkan dari buku juga, anak bisa dilihat di buku matematika minatnya. Nanti ada satu soal yang dari contoh latihan, soal latihan ya. Oke, mari kita lihat di sini. Nomor 1, tentukan vektor satuan dari A yang bentuk vektor satuannya adalah 2i ditambah c ditambah dengan k. Nah, tentu dengan 2k. Tentu kalian masih ingat ya, dalam bentuk komponennya, maka bisa ditulis ini, angkanya diambil. I, J, K sudah urut berarti 2, kalau nggak ada berarti 1, 2. Sehingga dalam bentuk komponen jadi ini. A adalah diwakili vektor 2, 1, 2. Maka masih ingat panjang vektor A adalah akar dari masing-masing dikuadratkan ini. Sehingga menjadi akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. 4 tambah 1 tambah 4, 9 ya, akar 9 adalah 3. Sehingga panjang vektor A itu adalah sama dengan 3. Kenapa dicari panjang vektor A? Ingat, kalau ditanyakan vektor satuan A berarti apa? A per panjang vektor A. Nah, ingat ya, misalnya ini faktor satuannya E, maka A per panjang vektor A. Sehingga A-nya berapa? A-nya adalah ini, ya, dalam bentuk ini ya, komponen atau ini kan. 2, 1, 2 dibagi dengan 3. Nah, bentuk sederhananya kan ini sama aja 1 per 3 kali ini 2, 1, 2. Nah, kalau ini dikembalikan dalam bentuk ini, dalam bentuk vektor satuan IJK, ya tinggal ini kalikan C, ini kalikan ini kalikan I, ini kalikan C, ini kalikan K, dibagi dengan 3. Atau sepertiga kali 2, 2 per 3 I, sepertiga kali 1 tetap sepertiga C, sepertiga kali 2, 2 per 3 K. Ini vektor satuan yang dimaksud ya. Ini cara mencari vektor satuan. Baik, kita lanjutkan contoh yang nomor 2. Ini diketahui ada sebuah vektor A dengan vektor satuannya 3i plus 4c plus k.
vektor B 2I plus C plus 2K. Tentukan vektor proyeksi A terhadap B dan panjang vektor proyeksinya. Berarti pakai dua rumus tadi ya. Ingat anak-anak, untuk mencari vektor Anda perlu apa? Perlu A dot B, perlu apa? Perlu ini panjang vektor B dikuadratkan, dan perlu panjang B untuk mendapatkan ini, untuk mencari panjang vektor ini. Kalau untuk mencari vektornya cukup ini sama ini, nah ya kan. Tetapi kalau ditanyakan panjangnya juga berarti perlu ini juga. Ya tinggal akar dari ini aja kok, ya nggak ada masalah. Nah, setelah komponen ini kita cari, maka ya kita cari dulu ya A dot B. A dot B adalah ini 3 kali 2 ditambah 4 kali 1 ditambah 1 kali 2. Jadinya adalah 12. Kemudian panjang vektor B dikuadratkan. Ya, berarti sama dengan ini kan. Ingat panjang vektor B itu kan akar. Ya, kalau ini dipangkatkan 2 berarti ini akarnya hilang. B-nya siapa ini? 2, 1, 2. Masing-masing dikuadratkan. Ya oke, dicari sampai 9. Kalau ditanyakan panjangnya B berarti kan akar dari ini ya. Akar 9 adalah 3, sehingga untuk panjang vektor B kuadrat ketemu 9, panjang vektor B nya adalah 3. Nah, komponen untuk rumusnya sudah diketahui semua, sehingga kita dapat menentukan vektor proyeksi seperti yang ditanyakan. Anda disuruh menentukan vektor proyeksi, tinggal masuk kan rumusnya. Ingat, andai kata vektor proyeksinya diberi lambang C, sebetulnya nih tidak harus C ya, sembarang aja. Yang penting bahasanya di sini adalah yang dicari ini adalah vektor proyeksi. Karena A terhadap B, maka penyebutnya ini adalah, ingat, B, yang ini juga B. Kalau seandainya B terhadap A, sini A, ini A ya. Menyesuaikan terhadap siapa proyeksinya. Sehingga kita masukkan unsur yang sudah kita dapatkan tadi. A dot B tadi berapa? A dot B 12 ya. 12 dibagi panjang vektor B dikuadratkan 9 ini ada. Oke, dikali dengan vektor B. Vektor B nya adalah 2, 1, 2. Oke, 12 per 9 kita kecilkan jadi 4 per 3. Kali ini, kalau ini kita uraikan, berarti masing-masing yang ada di dalam ini, dalam bentuk komponen ini, dikalikan dengan 4 per 3. 4 per 3 kali 2, 8 per 3, kalikan vektor I. Ini punyanya I ya, IJK, satuannya IJK. 4 per 3 kali 1, 4 per 3 J. 4 per 3 kali 2 menjadi 8 per 3K. Nah, ini yang dimaksud. Nah, sekarang bagaimana cara mencari panjang vektor proyeksinya? Nah, ingat rumusnya. A dot B per panjang B. Udah ada semua ya. A dot B nya berapa tadi? 12. Panjang vektor B nya 3 sama dengan 4. Nah, di samping itu Anda juga bisa menggunakan berdasarkan hasil ini. Ya kan? Komponennya siapa? 8 per 3, 4 per 3, 8 per 3. Maka panjang vektor C kan rumusnya akar dari masing-masing dikuadratkan ini. Iya, sehingga 8 per 3 kuadrat, 4 per 3 kuadrat, 8 per 3 kuadrat. Ini 64 ditambah 16 tambah 16 144. Ya kan? Kemudian kalau dikeluarkan 3 jadi 9 ya. Jadi 1449. Akar 144 12, akar 93 12 dibagi 3 4. Sama hasilnya ya. Oke, Anda mau senang dengan rumus ini silakan pakai ini juga boleh. Kalau udah ketemu C-nya atau vektor proyeksi A terhadap B-nya. Oke, saya kira jelas ya, nggak terlalu sulit. Ini materi yang terakhir ya untuk matematika minat semester 2. Oke, contoh yang ketiga. Diketahui segitiga ABC koordinatnya 112, B-nya 42 min 3, C-nya 030. Ini berarti ruang ya. Ini bidang ruang, ada 3 ini X, Y, Z. Nggak ada masalah. Tentukan proyeksi vektor ortogonal dari AB pada AC. Sama aja seperti tadi ya. A pada B istilahnya kan, berarti AB pada AC. Nah, untuk mempermudah ya ini sebaiknya kita coba ganti dengan huruf kecilnya ya. Kalau kita mau pakai A dan B, ini nanti ada muncul A dan B, sehingga sebaiknya pakai huruf yang lain, misalnya P kecil. P kecil mewakili AB, ingat luas garis AB itu rumusnya apa? B min A. H mewakili AC, AC itu apa? C min A dalam bentuk vektor posisi ya. Kalau dirubah vektor posisi kan rumusnya ini B min A. Nah, B-nya siapa? Diambilkan dari kode ini, komponennya 42 min 3 ini, 42 min 3. A-nya siapa? Dari vektor posisinya adalah dari A adalah 112. Nah, dikurangkan 4 kurangi 3, 4 kurangi 1 3, 2 kurangi 1 kurangi 1 1 min 3 min 2 min 5. Oke.
Jadi vektor AB yang diwakili oleh B kecil hasilnya 31 min 5. AC-nya C min A. C-nya siapa? 030 dikurangi A-nya 112. Oke, 0 dikurangi 1 min 1. 3 dikurangi 1, 2. 0 dikurangi 2, min 2. Oke, ingat AB pada C diwakili sekarang P pada X. Berarti rumus vektor proyeksinya jadi ini. P kali X dibagi dengan, ingat, pada X, pada AC ya. Nah, ini panjang vektor Q kuadrat kali X. Nah, kalau begitu kita harus cari dulu P dot Q-nya dicari, kemudian dicari panjang Q dikuadratkan. Nah, ini sudah ada. Nanti kita cari P dot Q. Ya, caranya bagaimana? Tinggal mengalihkan ini kan. 3 kali min 1 ditambah 1 kali 2 ditambah min 5 kali min 2. Hasilnya ini. Min 3 tambah 2 per 10, 9 ya. Nah, sekarang panjang Q kuadrat sama aja komponen Q dipangkatkan 2 masing-masing. Nah, Q-nya ini kan min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Nah, ini oke. Hasilnya 9. Nah, ternyata sama ya. P dot Q-nya 9. Kemudian panjang vektor Q dikuadratkan hasilnya 9. Ingat rumusnya? P dot Q 9 dibagi panjang vektor Q kuadrat hasilnya 9 dikalikan vektor Q-nya ini ya, Q-nya min 1, 2, min 2. Nah, sekarang 9 per 9, 1. Nah, kalau 1 dikalikan semua komponen ini kan tetap. Nah, jadi hasilnya tetap min 1, 2, min 2. Inilah proyeksi vektor ortogonal dari ruas garis AB pada AC. Ini cara mencarinya. Jadi ini dirubah dulu dalam bentuk vektor posisi ya. Jadi ini rumusnya, hati-hati di sini. AB B min A, AC C min A. Nah, dicari inilah vektor posisinya untuk dimasukkan dalam rumus ini. Oke. Saya kira itu, saya pikir sudah cukup jelas dan tidak terlalu sulit. Yang penting 2 rumus itu diingat. Baik anak-anak, cukup 3 soal saja dari Bapak. Nah, untuk menguji kompetensi dan pemahaman kalian tentang vektor ya, proyeksi dan panjang vektor proyeksi, silahkan dicoba di soal objektif latihan 5 halaman 93 buku halaman 93 buku paket 4 minat. Saya yakin yang dengan segera mencoba akan menambah pemahaman yang bagus tentang vektor proyeksi ortogonal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.